Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang defisiensi mineral dan vitamin pada blok EMN. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada para mahasiswa yang bersedia untuk mengikuti video pembelajaran saya pada saat ini. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, langsung saja kita mulai kuliah pada saat ini tentang defisiensi mineral dan vitamin. Ya, defisiensi mineral itu adalah materi yang merupakan SKDI level 4A. Jadi mahasiswa wajib tahu dan bagaimana mendiagnosis, kemudian bagaimana menata laksana sampai tuntas. Mineral adalah zat anorganik yang merupakan unsur esensial untuk pemulihan fungsi tubuh, ya, seperti pengaturan kerja enzim, menjaga keseimbangan asam basa, dan juga membentuk hemoglobin. Bentar, saya full screen dulu. Ya, di mana terdiri dari dua, makro dan mikro mineral. Makro mineral ya dalam jumlahnya yang besar dalam tubuh, sedangkan mikro kecil. Nah, sebagian besar yaitu natrium, klor, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur atau belerang. Sedangkan yang lain adalah mikro mineral. Ya. Jadi gampang menghafalkan, cukup hafalkan makro mineral saja. Nah, kita bahas tentang defisiensi natrium yang pertama, yaitu elektrolit atau mineral makro yang terbanyak di tubuh. Defisiensi natrium yaitu kurangnya kadar natrium yang menyebabkan kondisi hiponatremia, di mana kadar natriumnya kurang daripada 130. Di mana peran natrium itu adalah menjaga tekanan osmotik vaskular dan sel, menjaga status asam basa, dan juga untuk metabolisme sel. Penyebabnya apa? Ya, kalau kurang natrium ya salah satu paling sering adalah intake-nya yang kurang. Ya. Kedua adalah kehilangan lewat ginjal atau salt wasting nephropathy, atau kerusakan ginjal, atau kondisi di mana ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi defisiensi natrium. Atau kehilangan lewat kulit atau GI tract, over excess sweating atau keringat yang berlebih ya setelah aktivitas berat, atau keluar dari GI tract melalui proses diarea. Diare atau kondisi mual muntah yang hebat juga bisa menyebabkan defisiensi natrium. Nah, bisa juga karena intake cairan yang berlebihan, ya, karena terjadi peningkatan reabsorpsi cairan dan juga terjadi penurunan ekskresi natrium dalam ginjal atau kita sebut dengan SIADH. Nah, gejalanya tergantung dari penyakit dasar dan onsetnya, ya. Jika kurang dari 48 jam, akut dan biasanya muncul edema cerebri, ya, di mana kadar natriumnya kurang daripada 120, maka gejalanya hebat, ya. Jadi penurunan kesadaran sampai dia mematikan. Ya. Kalau gejala awal mungkin pusing, sakit kepala, ya, dan biasanya disertai dengan defisiensi natrium berupa hipovolemia dan takikardi gejalanya. Ya. Diagnosanya bagaimana? Yang pertama paling jelas kita lihat kadar natrium plasma, kita cek elektrolit. Yang kedua adalah nilai status volume cairan tubuh. Dan yang ketiga adalah nilai osmolaritas serum dan urin. Jadi ada 3 patokan yang kita gunakan untuk mendiagnosis. Ya. Tata laksananya gampang, pemberian kalau kurang natrium ya kasih natrium, sangat simpel. Ya, jadi harap diperhatikan kalau kekurangan natrium jangan ditambah kalsium. Nah, sangat gampang dengan memberikan intake garam. Ya, garam itu didapatkan dari natrium NaCl ya, dari mana bisa mengkoreksi natrium. Bisa juga dengan pemberian cairan natrium, di mana cairan natrium 3% yang ada sediaannya ini bersifat hipertonis dan memang bisa digunakan untuk koreksi cepat ya, dengan dosisnya 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, ini contohnya kalau berat badan 50 maka koreksinya 50 cc per jam, maka 500 cc dalam 10 jam atau 10 jam per kop ya. Di mana 35 cc NaCl 3% meningkatkan natrium 0,5 milimol per jam. Ya. Ini adalah rumusnya ya, kebutuhan natrium dihitung berdasarkan rumus 0,6 kali berat badan kali 140 kali natrium serum. Jadi 140 kali natrium serum ini natrium yang didapatkan dari hasil laboratorium itu. Misalkan natriumnya 122 berarti 140 kali 122 kali berapa kali 0,6. Sangat simpel. Ya, koreksi diberikan jika hiponatremia akut atau kadar natriumnya kurang daripada 125.
Kalau masih 127, 108 ya tidak perlu dilakukan koreksi. Misalnya ada defisisi kalsium di mana kondisi defisisi kalsium tidak cukupnya kalsium yang menyebabkan gangguan otot. Kita tahu bahwa kalsium untuk metabolisme tulang, membentuk tulang, kemudian menggunakan untuk kontraksi otot ya, dan juga mengisi massa otot. Nah, ini adalah perannya yaitu untuk membantu membentuk tulang dan gigi, mengatur transmisi impuls sel otot dan syaraf, dan juga mengatur kontraktilitas otot, termasuk juga otot dan darah. Defisisi kalsium, maka terjadi kekurangan asupan tidak sebenarnya dengan pengeluaran, di mana defisiensi jika inti kalsium kurang daripada 300 mg per hari. Penyebabnya adalah gangguan absorpsi lemak, yaitu gangguan pankreas, obstruksi saluran empedu, ya, celiac disease, penyakit Crohn, dan colitis ulceratif. Jadi penyakit-penyakit saluran cerna menyebabkan gangguan absorpsi lemak, maka akan terjadi gangguan kalsium atau hipokalsemi, atau positiroidektomi atau paratiroidektomi. Ya, jadi kalsium kita tahu bahwa salah satunya adalah melalui diproduksi ya juga di metabolisme di paratiroid, kelenjar paratiroid ya. Kemudian terjadi peningkatan kebutuhan kalsium ya, seperti halnya pada wanita hamil, laktasi, dan usia tua atau menopause. Jadi harus diperhatikan pada ibu hamil, maka ada suplementasi kalsium. Gejalanya biasanya bersifat kronik ya, manifestasinya berupa osteoporosis dan juga gejala hipokalsemi. Kalau kronis biasanya ya nyeri panggul atau faktor patologis ya. Tapi kalau akut maka hipokalsemi akut maka terjadi gejala tetani, yaitu gangguan neuropsikogenik ya. Jadi ada kapopedal spasme, jadi kaku-kaku seperti ini ya, kaku di tangan, di kaki gitu kan. Sebabkan oleh karena kondisi hipokalsemi. Itu biasanya yang akut ya. Kalau kronis biasanya osteoporosis ya. Tata laksana tergantung berat ringannya ya. Kalau ringan ya diberikan kalsium oral ya. Tiap 6 jam itu dosisnya. Kalau kalsiumnya kekurangannya berat ya, kurang dari 7,5, maka diberikan kalsium intravena. Jadi diberikan cairan kalsium glukonas. Nanti ada sediaannya di klinik, kalian bisa lihat, bisa cari ya. Kemudian dilarutkan dalam dextrose 5% ya. Sekali lagi kalsium sebaiknya dilarutkan dalam larutan dextrose ya. Intinya jangan diberikan secara intravena secara langsung kecuali dalam kondisi memang kondisi tertentu ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya ini adalah dosis-dosisnya ya bisa dibaca sendiri. Ingat bahwa kondisi hamil dan menyusui memiliki kebutuhan yang lebih tinggi ya. Ini adalah makan-makan mengandung kalsium ya, yaitu susu dan yogurt ya, keju juga, kemudian seafood ya, kemudian atau makan-makanan yang sudah mengandung kalsium seperti jus oren atau ya, jus kedelai ya. Selanjutnya ada defisiensi yodium ya. Yodium kita sebut dengan kekurangannya adalah gagi, gangguan akibat kekurangan yodium ya. Gagi penyebab utama gondok endemik. Kalau kalian tahu ada orang tua dengan gondok di lehernya sebagian besar penyebabnya karena kekurangan yodium ya, di mana diketahui kebutuhan dewasa 100 sampai 200 mg per hari. Nah, ini adalah kebutuhannya kalau anak-anak ya prasekolah 90 mg, kalau dewasa 150. Pada kondisi hamil dan menyusui maka kebutuhan juga lebih tinggi, yaitu 200 mg. Ya, gejalanya apa? Kalau remaja dan dewasa, ya kalau remaja hipotiroid juvenile, retardasi mental, dan juga gondok dan segala akibatnya. Yang dimaksudkan segala akibatnya adalah terjadi penekanan pada saluran nafas atau penekanan di sekitar organ leher atau servikal. Kalau dewasa hipotiroid, gangguan fungsi mental, ya kepekaan terhadap radiasi nuklir meningkat. Ya ini adalah berat ringannya defisiensi yodium, ya bisa dibaca. Pengobatannya dengan pemberian garam yodium ya. Jadi yodium 237 mg per hari dan juga hormon tiroid jangka lama mengecilkan tiroid. Jika operasi, kalau misalkan sangat besar dan menekan di saluran nafas ya. Jadi indikasinya indikasi mutlak kalau dia menekan saluran nafas. Kalau tidak bisa ditunda atau bisa di konservatif ya. Bagaimana pencegahannya ya? Jangan dengan pemberian garam beriodium ya.
Jadi juga kapsul beriodium diberikan selama 1 tahun. Nah, itu tadi adalah beberapa defisiensi mineral yang sedikit kita bahas. Yang selanjutnya kita bahas adalah defisiensi vitamin. Sekali lagi, vitamin juga merupakan SKDI level 4A bagi dokter umum. Jadi kalian harus wajib tahu dan tahu cara tata laksananya. Ada vitamin yang larut dalam air, hidrofilik, ada vitamin yang larut dalam lemak atau lipofilik. Nah, semua vitamin itu larut pada air, kecuali vitamin 4, ADEK. Kita singkat dengan AD. Jadi kalau AD, dia larutnya dalam lemak. Nah, ini pertanyaan selalu keluar di ujian ya, jadi harus dicatat. Vitamin apa yang larut dalam lemak? Jangan jawab vitamin C, ya pasti salah. Itu ya. Jadi sedikit tentang vitamin ya, bahwa vitamin ADEK larut lemak dan diabsorpsi lemak sampai darah melalui sistem limfe. Nah, kita sedikit bahas tentang vitamin A ya, berasal dari karotin, provitamin A terdapat pada produk hewani dan juga sayuran yang berwarna ya. Bentuk vitamin A-nya seperti retinol, tridehidroretinol atau vitamin A2 atau asam retinoid ya. Vitamin A diperlukan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Makanya penting untuk kesehatan mata ya. Vitamin A juga diperlukan untuk pertumbuhan tulang, alat reproduksi dan perkembangan embrio. Nah, etiologi defisiensi vitamin A apa ya? Gangguan penyimpanan vitamin A yaitu sirosis hati, defisiensi protein ya, asupan kurang dan juga gangguan absorpsi. Pasti ya. Ya. Kebutuhan ini wanita 700 sampai 2100, pria 900 sampai 2700 ya. Dosis karotin yang diperlukan kurang lebih 2 kali dosis vitamin A. Gejala klinisnya apa? Buta senja ya, karena gangguan daripada perubahan di retina mata terkait dari perubahan warna. Jadi buta senja. Butanya muncul saat senja ya. Ya kalau yang dimaksud adalah perubahan dari kondisi terang ke gelap, jadi agak sulit menyesuaikan ya. Seroftalmia ya. Mata kering ya, bercak bitot ya, ada bintik di mata, itu bisa kalian lihat, kemudian keratomalasia dan juga kebutaan. Nah, ini pengobatannya kalau ringan, dengan kapsul vitamin A ya, yang biasanya disediakan di puskesmas, ada program ya, vitamin A 100.000 IU per hari atau 50.000 IU per hari selama 2 minggu ya, atau 10.000 sampai 20.000 selama 2 bulan. Kalau misalkan berat ya injeksi vitamin A. Sedangkan selanjutnya kita vitamin B. Ingat bahwa vitamin B larut dalam air, maka ada beberapa vitamin B yang ada pada tubuh ya, ada B1 tiamin, B2 riboflavin, B6 piridoksin, B7 biotin, B11 asam folat, B12 cyanokobalamin. Harus hafal, harus tahu dan penting untuk tata laksana, wajib ya. B1 tiamin ya, terdapat dalam kulit luar gandum, daging hewani ya, berperan sebagai koenzim pada metabolisme karbohidrat dan asam amino ya. Kemudian dia menstimulasi pembentukan eritrosit, regulasi ritme jantung dan juga fungsi susunan saraf pusat. Defisiensi vitamin B1 yaitu penyebabnya adalah penderitaan neuritis alkoholik, wanita hamil dan juga hiperemesis ya. Ini adalah kebutuhannya di mana akan kecukupan gizi di Indonesia 1 mg per hari ya, untuk dewasa. Dan ingat meningkat untuk wanita hamil. Kalau defisiensi bagaimana? Nah, bagi ini adalah pengobatannya yaitu pemberian tiamin atau vitamin B1 dengan tablet ya, atau pengobatan. Jadinya sekian B1 itu ada di tablet ya. Kalau pengobatan diberikan pada dosis 5 sampai 500 mg per hari ya, sekitar 5 tablet per hari. Kalau pencegahan ya 5 sampai 10 mg per hari. Sedangkan B2 kebutuhan minimal sehari adalah 0,3 mg per 1000 kilokalori ya, dengan gejala stomatitis angularis ya, biasanya seperti atau gejala cheilitis angularis ya, seperti sariawan di ujung-ujung mulut, glositis ya, lidah berwarna merah dan licin. Defisiensi karena biasanya bersama vitamin B kompleks yang lainnya ya, dengan pemberiannya 5 sampai 10 mg per hari. Inilah vitamin B3 atau niacinamide atau nikotinamid ya, terdapat pada produk hewani, gandum, kacang-kacangan kopi, berperan dalam proses reduksi oksidasi dan juga reaksi pembentukan neurotransmitter serotonin. Defisiensi kalau kurang daripada 13 mg per hari dengan gejala pellagra
ya, gangguan afektif dan juga mood, gangguan kulit dan saluran cerna. Khas ya, pellagra didapatkan pada defisisi vitamin B3. Pengobatannya niacin dengan itu dosisnya, ada sediaan tablet niacin atau niacinamide ya. Ada juga larutan injeksinya. Kalau vitamin B5 terdapat pada atau asam pantotenat pada makanan, ada jaringan tubuh ya, di mana ASI juga mengandung zat atau vitamin ini ya. Berkhasiat untuk mempercepat penyembuhan luka. Dengan dosis tersebut bisa dibaca ada sediaannya ya, kalsium pantotenat dengan larutan steril injeksi. Vitamin B6 penting ya. Ini sebagai sintesis neurotransmitter, koenzim dan pada metabolisme protein, asam amino dan lipid karbohidrat. Pada piridosin ini bisa digunakan untuk pil anti hamil ya. Efek pleiotropik atau efek lain daripada vitamin B6 juga menurunkan kadar homocysteine ya, sebagai faktor risiko PJP. Sedangkan kebutuhannya adalah 2 mg per 1 mg protein. Defisisi vitamin B6 sering bersama dengan defisisi vitamin B kompleks lain ya, terjadi pada intake yang kurang, hamil atau menyusui ya. Gejalanya ya neuropati perifer, rheumatis, anemia atau konfusi. Pengobatannya ringan, kalau ringan dengan vitamin B6 ya, dengan 100 mg atau dengan B kompleks, kalau berat dengan injeksi ya. Pencegahannya ya diet makan sereal ya. Vitamin B7 atau biotin ya, terdapat banyak dalam makanan, disintesis oleh flora usus, dan berperan sebagai koenzim dalam reaksi transkarboksilasi. Penting untuk metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Ya. Ini merupakan defisitnya yang jarang terjadi ya, oleh karena konsumsi telur yang mentah yang meningkat. Siapa yang mau makan telur mentah yang meningkat atau telur mentah yang banyak, maka siap-siap defisit vitamin B7. Dengan gejala ototnya lemah dan rambut rontok. Ya. Pengobatannya dengan biotin, dosis 5-10 mg per hari, ya kalau pencegahan 150-300 mikrogram ya, mikrogram per hari, lebih kecil. B11 atau disebut dengan asam folat ya, terdapat dalam gandum, whole grain, sayur hijau-hijauan ya. Mencegah spina bifida, meringankan risiko stroke, mencegah infark jantung dan anemia megaloblastik ya. Makanya pada ibu hamil ya, untuk mencegah anaknya terjadi spina bifida, maka dilakukan suplementasi asam folat ya, folavit atau produk-produk yang lain ya, yang bersifat protektif juga terhadap kanker kolon. Yang kebutuhannya adalah 400 mikrogram per hari, dengan ibu hamil membutuhkan lebih tinggi ya, 600 mikrogram. Apalagi ibu menyusui juga butuh ya 500 mikrogram per hari. Dan yang vitamin B12 yang terakhir, cyanocobalamin ya, terdapat pada semua progewan, mencegah anemia megaloblastik, dan biasanya terjadi gejala kemunduran fungsi otak, demensia, dan juga gangguan neurologis, serta anemia. Inilah pengobatannya, kalau ringan dengan oral, kalau dia berat maka dengan parenteral atau suntikan. Sedangkan pada pencegahan diberikan B12 2,4 mikro per hari. Nah, jadi kita masuk vitamin C. Vitamin yang paling sering didapatkan secara umum, ya kita tahu, sudah orang nggak usah dipelajari bahwa tahu vitamin C terdapat pada jeruk, buah ya, buah-buahan sayur ya, dan berhasil sebagai antioksidan ya. Dosis yang tinggi menarik air, diare, batu ginjal, oksalat, dan asam urat. Maka hati-hati jika konsumsi vitamin C dosis tinggi ya. Ada suplementasi apa itu namanya, yang botolnya gelas namanya UC ya. Maaf sebut merek, yaitu hati-hati ya, kalau misalkan konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Ya, ini adalah defisit vitamin C. Gejalanya ya buka peptik ya, sariawan, neoplasma, hipertiroid ya, trauma ya. Nah, pada masa hamil dan laktasi diperlukan tambahan 10-25 mg per hari. Gejalanya apa? Scurvy atau skorbat ya, khas ini ya. Jadi mudah sariawan, gangguan perdarahan dan penyembuhan luka. Defisiensi ringan, sedang, berat bisa dilihat ya. Untuk pencegahan wanita 70 mg per hari, pria 90. Vitamin D ya. Selanjutnya vitamin D penting untuk metabolisme kalsium dan fosfat dan banyak terdapat dalam ikan berlemak dan minyak ikan kod dengan kebutuhan 400 unit per hari ya. Defisiensinya ya terjadi karena aktivitas kurang dan juga cahaya matahari yang kurang. Ya kita tahu vitamin D juga itu termetabolisme di kulit melalui paparan sinar matahari ya. Jadi gejalanya bisa osteomalacia, osteoporosis, hiperparatiroid juga tetani ya.
Kalau defisit vitamin D, maka gejalanya yang paling sering gangguan tulang, absorpsi tulang. Pengobatan dan pencegahannya adalah pemberian vitamin D dosis 200 unit, 400 unit, dan juga 600 unit. Ya. Bisa juga dengan terapi sinar UV ya, berjemur ya, juga ada exercise. Ya. Vitamin selanjutnya adalah vitamin E ya, berfungsi sebagai antioksidan, melindungi peroksidasi lipid, dan vitamin E banyak terdapat pada makanan. Defisiensi jarang terjadi ya. Kalau memang terjadi ya terjadi kemungkinan karena gangguan absorpsi makanan ya. Gejalanya yaitu neuropati perifer dan gangguan kulit. Pencegahan dan pengobatannya ya. Kalau oral, kapsul ya itu kalau ringan, kalau sedang atau berat ya dengan injeksi. Sediaannya isomer dari tokoferol, alfa tokoferol dan juga alfa tokosusinat. Ingat, vitamin E itu sediaannya adalah lipofilik. Ya, jadi dia hanya bisa larut dalam lemak. Maka biasanya sediaannya disediakan dalam bentuk kapsul soft gel. Ya, jadi bukan dalam bentuk tablet seperti vitamin C atau vitamin B. Ya, jadi vitaminnya dalam bentuk soft gel. Jadi vitamin A tadi juga ya bentuknya soft gel. Nah, ini kalau praktek di puskesmas lihat sediaannya seperti apa. Ya. Nah, ini vitamin K ya, koenzim esensial pada sintesa faktor pembukaan darah terdapat pada sayuran hijau. Penyebabnya defisiensi karena malabsorpsi, ya, gangguan ekskresi dan juga intake yang menurun. Ya. Gejalanya apa? Gangguan perdarahan. Maka pada bayi baru lahir maka ada injeksi vitamin K salah satunya ya untuk mencegah perdarahan. Ya. Kebutuhannya biasanya tersintesis. Kalau ringan dengan tablet vitamin K 5 mili, ya kalau berat dengan injeksi. Ya. Saya kira cukup segitu kuliah video pembelajaran kekurangan defisi vitamin dan mineral. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya kita bahas pada waktu sinkronus. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.